Yuk, kembali lagi di fans bola unsensor. Di sini saya, Bengal, dan sekeluarga mengucapkan selamat kepada Usman Dembele telah menjadi pemain terbaik 2025. Sah telah mendapatkan Ballon d'Or 2025 dan menjadikan Usman Dembele pemain terbaik. Di sini saya ingin mengapresiasi bagaimana perjalanan Usman Dembele dari seorang wonderkid lalu menjadi injury prone dan menjadi tokoh penting yang membawa sebuah tim menjuarai Liga Champions pertamanya dan menurut saya itu layak ya untuk sangat layak malah Dembele ini meraih trofi Ballon d'Or 2025. Langsung saja teman-teman di sini saya ingin sedikit sebelum ke Dembele saya ingin mengucapkan selamat kepada Aitana Bonmati juga yang menjadi pemain terbaik wanita untuk Ballon d'Or 2025 ini tetap jadi gelar ataupun trofi ketiganya secara berturut-turut. Ini menyamai rekor dari Lionel Messi dan juga Michel Platini, setara dengan legend luar biasa. Juga ada Copa Trophy atau pemain muda terbaik di sini untuk kategori laki-laki. Lamine Yamal mendapatkan trofi Copa yang kedua secara berturut-turut dan juga ada Vicky Lopez, pemain muda asal Barcelona. Ini wanita ya, yang di sesi wanitanya yang mendapatkan. Jadi Copa Trophy ini dua-duanya dari Barcelona. Congratulations, sekali lagi selamat. Lalu juga ada Yasin Trophies atau penghargaan dari penjaga gawang terbaik. Di sini ada Gianluigi Donnarumma dari kategori laki-laki yang juga pernah memenangkan pada tahun 2021 setelah ia memenangkan Euro 2020 dan juga Han Hampton dari kategori perempuan ya yang menjadi peraih Yasin Trophy pertama untuk kategori perempuan. Sekali lagi congratulations di Johan Cruyff Trophy. Di sini atau pelatih terbaik dari kategori laki-laki Luis Enrique meraih trofi ini sangat layak lagi-lagi kalau kita lihat bagaimana perolehan Luis Enrique mengantarkan Paris Saint-Germain meraih quadruple, meraih 4 trofi dan di sisi lain di kategori wanita ada Sarina Wiegman. Ini pelatih berkeluarga negaraan Belanda yang melatih Inggris, mengantarkan Inggris juara Euro di musim panas lalu sehingga sangat layak untuk ya saya mendapatkan Johan Cruyff Coaching Award musim ini. Dan ada yang unik di sini ada Gerd Muller Trophy atau Top Scorer Honors untuk striker yang mencetak banyak gol. Di sini ada Victor Gyökeres yang menang dengan total musim lalu mencetak 53 gol dan ada Club of the Year untuk kategori laki-laki PSG yang menang dan untuk kategori perempuan ada Arsenal Women dan ada honorable mention di sini ada Socrates Award yang dimenangkan oleh Sana Foundation yang mana Sana Foundation ini adalah suatu badan amal yang didirikan oleh Luis Enrique pelatihnya PSG ini untuk mengenang dari mendiang anaknya ya putrinya yaitu Sana yang meninggal karena kanker dan foundation ini bergerak di bidang kanker dan kemarin award diterima oleh perwakilan dari keluarga Luis Enrique dan akhirnya total dari ada berapa nih satu dua tiga empat lima enam ada enam trofi atau penghargaan telah diberikan di Ballon d'Or 2020. Nah, sedikit saja, tidak banyak-banyak, saya ingin sedikit mengapresiasi khususnya Usman Dembele dari seorang wonderkid. Kita tahu ia bermain untuk Rennes dan juga Borussia Dortmund, banyak potensial. Bahkan wawancaranya sempat viral dulu saat diwawancara masih berseragam Rennes ya kayak lu kaki kuatnya apa nih? Kaki kanan atau kaki kiri? Dia bilang nggak tahu nih, gue kadang pakai kaki kanan bagus, kadang kaki kiri bagus. Dan Dembele memang posisinya kalau kita lihat ini cenderung di posisi sayap kanan atau right winger dan kadang bisa juga digeser di posisi sayap kiri dan kiri. Ada satu hal yang unik yang menjadikan Dembele menjadi salah satu pemain yang diperhitungkan terutama musim lalu adalah karena katanya adalah pola hidupnya yang berubah 100% ketika ia pindah dari Barcelona ke Paris Saint-Germain. Mungkin karena ia tinggal di negaranya sendiri, di Prancis, di Paris,
Ya sebelumnya saat dalam saya selalu cedera, selalu injury prone total ini selama membela Barcelona nih hampir banyak cederanya. Rekor cedera terlamanya di musim 19-20 cedera hampir 1 tahun ya 298 hari dengan total 4 cedera. Yang mana menjadi cedera kambuhan dari Dembele adalah cedera hamstring. Total ini bisa menghabiskan hampir berhari-hari ya melewatkan beratus-ratus game bersama Barcelona akibat cedera hamstring namun setelah pindah ke Paris Saint-Germain dia mengubah kebiasaannya lebih profesional lebih sehat tidak selalu stay up late tidak terlalu sering begadang menurut informasi yang saya dapatkan ketika ia membela Barcelona sering begadang untuk bermain game namun dia kini lebih sehat lebih disiplin dalam latihan sehingga so far selama di Paris Saint-Germain ini ia baru 1, 2, 3, 4, 5 kali cedera, ataupun cederanya ringan-ringan, total hanya melewatkan 3, 2, 2, 2, 5, 3 pertandingan, tidak lebih dari 10. Ya 10 lebih pertandingan, tidak nyampe 20 pertandingan ia lewatkan selama 2 musim. Tentunya progres yang cukup baik meskipun hamstringnya cukup kambuh dan kemarin pun saat menerima Ballon d'Or hamstringnya kembali kambuh sehingga ia dapat menghadiri padahal di laga yang bersama FYI Paris Saint-Germain ini sedang main melawan Marseille ya teman-teman. Balik lagi setelah menjadi wonderkid di Reims dan juga Borussia Dortmund dibeli dengan harga yang mahal oleh Barcelona namun nasib buruk menghampirinya, injury prone, sering cedera, cedera yang sering kambuh adalah cedera hamstring. Setelah sisa kontrak 1 tahun kalau tidak salah ya pindah ke Paris Saint-Germain pulang kampung ke Prancis dan di musim pertama sebelum sebenarnya tidak terlalu impresif penampilan dari Dembele teman-teman masih mencoba mencari penampilan terbaiknya tidak mencetak banyak gol juga bahkan di Liga hanya mencetak 3 gol dan 10 assist namun ini turning point-nya adalah di musim lalu yaitu 2024-2025 di mana Dembele ini kedatangan banyak pemain muda di PSG setelah kehilangan Kylian Mbappe ke Real Madrid PSG merubah strateginya di bawah Luis Campos banyak pemain muda lebih energetik lebih banyak sayapnya dikarenakan banyak pemain sayap di PSG seperti ada Desire Doué, lalu juga ada Bradley Barcola dan di winter kedatangan Kvicha Kvaratskhelia yang dari Napoli sehingga mengharuskan Dembele ini bergeser posisinya yang dari right winger ke striker. Tapi disitulah titik poin yang menjadi salah satu pemain terbaik. Setelah dipindah posisinya sebagai striker total ini Dembele di Liga Prancis mencetak 21 gol dan di Liga Champions mencetak 8 gol. Turning point lagi-lagi menjadi titik balik Dembele dan sangat pantas menurut saya kerja kerasnya merubah gaya hidupnya yang awalnya tidak terlalu memperhatikan seperti kesehatannya yang selalu begadang kini lebih lebih jarang cedera lalu juga mengantarkan PSG meraih Champions League pertamanya dan sekaligus 4 gelar tentunya tidak mudah dan tokoh utamanya adalah Usman Dembele. Sekali lagi selamat pada Usman Dembele dan kepada pemenang lainnya, kepada Aitana, Gianluigi Donnarumma, Lamine Yamal, Vico Lopez, dan lain-lain. Cukup fair, cukup berimbang ke Ballon d'Or 2025. Tidak banyak kontroversi, tidak seperti beberapa edisi sebelumnya. Uh, Ballon d'Or kembali menjadi ajang kredibilitas meskipun saya tidak membahas ranking-ranking terbawah yang mungkin agak apa ya kontroversial seperti Rafinya yang finish di posisi kelima dan juga Pedri di posisi ke-11. Namun ya pemenangnya hanya satu, yang mendapat trofi hanya satu, Ousmane Dembele. So selamat buat Dembele. Ya. Merci beaucoup, au revoir, goodbye.